Puasa namanya puasa sunnah tarwiyah, ya. Hari minggunya puasa sunnah Arafah. Dalam hadis, siapa orang jalanin itu puasa sunnah Arafah, ini setahun cuma ada sekali ini saudara, adanya di hari Minggu, namanya puasa sunnah Arafah. Dalam riwayat hadis baginda Rasulullah SAW, siapa orang yang puasa sunnah Arafah di hari Minggu nanti, Allah ampunin dosa-dosanya selama 2 tahun, baik dosa sekarang maupun dosa yang akan datang atau tahun depan. Siapa itu Bib? Buat orang yang ngejalanin sunnah puasa Arafah di hari Minggu. Dan nanti di hari Seninnya semua panjang umur kita berjumpa dengan hari raya Idul Adha. Di sepanjang jalan masjid, musola, majlis, rata-rata bener bacaannya ada bacaan itu tuh, Fasalli li rabbika wanhar. Apa itu Bib? Maksudnya Bib? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud salat di sini yaitu salat sunnah Idul Adha. Dan yang kedua yang mulia juga, ada ibadah yang begitu mulia, yaitu ibadah antara kita dengan sesama manusia. Satu muslim dengan muslim lainnya, muslimah yang satu dengan muslimah yang lain, antara satu tetangga dengan tetangga lainnya, yaitu hablum minan nas. Setelah nanti hari Senin hablum minallah, urusan kita dengan Allah, yaitu sholat sunnah Idul Adha. Dan ibadah yang kedua yang menjadi mulia juga di hari Senin nanti, yaitu wanhar. Kata Allah, berkurbanlah. Karena dengan berkurban Allah mengajarkan kepada kita cara bersosialisasi dengan baik. Artinya ketika orang ibadahnya bagus, sholat 5 waktunya bagus, puasa, zakat, hajinya bagus, akan tetapi tidak memiliki nilai sosial di dalam hatinya, maka dia bukan muslim yang sempurna, bukan muslim yang baik. Sebaliknya ada orang yang sosialnya bagus, selalu infak sedekah, dia lakukan setiap hari, dia saling berbagi, memahami, mengerti, menghormati sesama harkat manusia lainnya, akan tetapi meninggalkan ibadah yang wajib, meninggalkan ibadah, meninggalkan ubudiyahnya dengan Allah, maka nilai sosial tersebut dinilai cuma-cuma di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ayuhal ikhwan, begitu mulianya nih amalan yang dinamakan berkurban. Setelah nanti kita melaksanakan sholat sunnah Idul Adha, Nabi kita Muhammad SAW, beliau nganjurin kepada kita, bagi kita yang memiliki harta lebih, yang memiliki harta lebih dari cukup, jangan sampai harta itu digunakan dalam hal yang sia-sia. Usahakan harta tersebut digunakan untuk kita berkorban, karena kita semuanya secara tidak langsung berharap mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita berkorban nanti di hari Idul Adha, itu merupakan salah satu amal yang paling agung. Bahkan di dalam riwayat hadis Nabi kita Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, baginda Rasulullah beliau bersabda, ma amilat nu adam yauman nahari min amalin ahabbu ilallah min irakatid dam. Tidaklah ada amal perbuatan yang dilakukan oleh anak Adam di hari raya Idul Adha daripada perbuatan apapun
melebihi amalan yang dinamakan berkurban. Bahkan di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, ala innal udhiyata minal a'mali mudhiyati tunji sahibaha min syarri dunya wal akhirah. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya dengan berkurban minal a'mali mudhiyat, termasuk amalan-amalan seseorang muslim dan muslimah. Ketika seseorang berkurban dengan ikhlas, maka Allah akan menepis dan Allah akan menjauhkan bala dan musibah daripada dirinya. Amin. Bahkan perlu kita ketahui, saudara, begitu marahnya baginda Rasulullah jikalau ada orang yang rajin ibadah sholat 5 waktu ame Nabi di masjidnya baginda Rasulullah, sholat percis di belakangnya Nabi, dia mempunyai harta lebih, akan tetapi dia tidak mau berkurban pada hari raya Idul Adha. Apa kata Nabi? Man kanat lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrab lana musalla. Barang siapa yang memiliki harta lebih, barang siapa yang memiliki harta cukup, akan tetapi tidak mau berkorban pada hari raya Idul Adha, maka orang tersebut jangan mendekati masjidku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ayo ikhwan, bagi kita, siapapun kita yang punya rezeki lebih, punya duit lebih, sempetin saudara, kalau bisa besok di hari Senin kita berkorban, sebab fadilahnya besar saudara. Enggak kudu berkorban di Majlis Nur Muhammad, kagak kudu. Mau di masjid boleh, mau di musola boleh, atau di kampung antum nih masing-masing, tafadhol silahkan. Tapi bagi antum yang ingin berkorban di Majlis Nur Muhammad, dipersilahkan, karena Majlis Nur Muhammad SAW insya Allah menerima dan menyalurkan hewan kurban. Terserah bentuknya, mau langsung hewannya pas hari Senin, atau mau langsung uang sebesar 3.500.000, udah termasuk ongkos pemotongan hewan kurban tersebut. Atau yang belum punya rezeki untuk kita berkurban, tafadhol. Bagi antum baik laki maupun perempuan yang ingin sedekah korban, dipersilahkan menghubungi para panitia Majlis Nur Muhammad SAW. Enggak ditentuin berapa bib sedekahnya, bib minimal, enggak, kita tentuin. Terserah antum punya rezeki berapa, punya niat baik gimana, bismillah serahin sama panitia korban. Insya Allah tuh dengan kita niat sedekah korban, biar kata maaf kagak kecil, niat ikhlas dari hati, ya Allah, saya niat nih sedekah korban, mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa saya, ya Allah. Itu insya Allah jadi sebab, saudara, Allah ampunin dosa-dosa kita. Mudah-mudahan bagi kita yang dari sekarang, Allah. Mudah-mudahan bagi kita yang punya niat nih dari sekarang mau korban, mudah-mudahan Allah didatangin rezekinya, Allah, amin. Diluasin rezekinya. Dan begitu juga orang-orang yang udah ngeluarin atau nyerahkan hewan kurban di Majlis Nur Muhammad SAW, saya doain semuanya panjang umur, sehat afiat, dan paling penting dari kita ngeluarin hewan kurban tersebut, Allah ampunin dosa-dosa kita, amin. 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 Ya Rabbana